Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya ada kabar menarik nih untuk semua pendengar podcast pada kali ini. Karena hari ini kita terdapat kunjungan nih dari Bapak Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Aris Agung Pawe. Sebelumnya, jika ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jenny Yuan, siswi kelas 11 di SMK Negeri 1 Nganjuk selaku pemandu podcast pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Bapak Aris Agung Pawe selaku PLT Wali Kota Batu Kabupaten Malang Jawa Timur, sekaligus juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Walaupun usianya Bapak terbilang sudah cukup ya, tapi tidak mematahkan semangat beliau untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Nah, ini juga dapat memberikan motivasi kepada kita sebagai generasi muda, bahwa kita sebagai generasi muda penerus bangsa juga bisa meningkatkan semangat kita dalam belajar untuk masa depan yang pastinya kita ingin sukses di kemudian hari. Amin. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang Bapak di SMK Negeri 1 Nganjuk dan terima kasih telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Sebelum bincang-bincang lebih lanjut nih Bapak, saya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk pertama kalinya datang ke sini, bagaimana kesan tersendiri dari Bapak yang hari ini telah melaksanakan kunjungan ke SMK Negeri 1 Nganjuk? Ya, kebetulan hari ini ada kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dan setiap saya kunjungan ke berbagai kabupaten kota, selalu akan menyempatkan diri untuk bisa melihat berbagai aktivitas sekolah, apakah itu SMK, SMA maupun SLB. Karena ruang lingkup tugas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kan 38 kabupaten kota, di mana SMA, SMK, dan SLB adalah bagian tugas kita. Maka hari ini saya kebetulan singgah di SMKN 1 Nganjuk, pengen melihat bagaimana aktivitas sekolah kita, anak-anak kita, para guru, di mana mengembangkan pendidikan adalah bagian yang terpenting untuk kita perhatikan. Dan saya alhamdulillah melihat secara langsung aktivitas itu. Mudah-mudahan bukan karena saya berkunjung ke SMKN 1 ya, tapi ini merupakan aktivitas sehari-hari. Dan saya berharap bahwa dengan aktivitas yang sudah dilakukan ini tidak boleh hanya rutinitas. Karena kalau rutinitas kita akan jenuh, rutinitas kita akan bosan, dan rutinitas akan akhirnya tidak akan punya inovasi. Maka oleh sebab itu, setiap hari gurunya, siswanya harus punya kreativitas. Sehingga ada pembangkit semangat untuk terus melakukan karya-karya terbaik. Karena anak SMK, mau tidak mau lulusannya adalah lulusan-lulusan produktif yang siap kerja, siap berkompetisi, dan juga siap menerima era globalisasi sekarang. Kemudian apa saja sih Bapak pesan untuk siswa-siswi SMK biar lebih semangat lagi dalam meningkatkan prestasi? Gak ada lagi kata yang lain selain belajar dan belajar dan belajar. Menurut saya itu adalah proses yang terbaik. Karena kalau kita sudah masuk di dunia kerja kita, di dunia apapun yang nantinya anak-anak kita akan berkompetisi, maka tentunya mereka akan kesulitan di dalam proses pembelajaran itu. Maka mumpung mereka masih di SMK, di sekolah ini, maka harusnya mereka terus mengupdate diri agar kompetensi yang dimiliki yang nantinya masuk di dunia kerja, dunia industri maupun instansi manapun, mereka sudah lebih siap. Karena saya lihat tadi ada berbagai kompetensi yang kira-kira tidak dimiliki oleh sekolah lain. Dan ada juga yang luar biasa karena sudah mulai membuat desain, bagaimana membuat sesuatu karya-karya yang baik. Tentunya ini adalah produk-produk yang harus disiapkan. Tapi kalau mereka tidak mengupgrade dirinya dengan kompetensi yang disesuaikan dengan era yang saat ini, maka akan ketinggalan. Maka oleh sebab itu belajar dan belajar dan belajar adalah bagian terpenting untuk anak-anak kita untuk terus mengembangkan diri. Baik, terima kasih Bapak semangatnya. Ya. Menurut Bapak, apa saja program dari Dinas Pendidikan Provinsi yang berkaitan dengan lulusan SMK untuk keterserapakan dalam industri? Ya, jadi kita berharap bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus memberikan support terhadap berbagai sekolah yang ada di wilayah kita di 38 kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diharapkan. Nah, kalau memang kompetensi itu dianggap bagian dari kebutuhan dunia kerja saat ini, maka tentunya kita akan support. Apakah itu sarana prasarananya, apakah itu mendukung guru tenaga kependidikannya, sehingga mereka nanti betul-betul terpenuhi terhadap potensi yang dimiliki. Nah, memang kita punya kendala adalah keterbatasan pertama, mungkin gurunya yang kurang. Ya,
Kedua, sarana prasarana memang terbatas, mungkin karena keterbatasan anggaran. Tapi tidak menyurutkan kita untuk terus belajar, dan pasti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mencari formula-formula, apakah itu bantuan dari pemerintah pusat, apakah kita menganggarkan nanti di tahun berikutnya, tapi melihat juga prestasi sekolah tersebut. Kalau prestasi sekolah tersebut ada, ya pasti akan kita perhatikan. Kemudian apa saja kiat-kiat prestasi dalam mencapai karir? Kiatnya, kalau menurut saya, pengalaman saya, harus kerja keras. Tanpa kerja keras, tanpa punya keinginan yang kuat, tidak akan pernah sukses. Mungkin Bapak ingin menambahkan sedikit patah kata sebelum podcastnya selesai. Saya lihat sekolah ini bersih, bagus, indah, rapi, dan saya minta untuk dipertahankan. Karena bagian dari kebersihan, keindahan, lingkungan yang tertata, itu akan memperlihatkan cermin bahwa orang-orang yang ada di dalam adalah orang-orang yang hidupnya bersih, kehidupannya tertata rapi, dan senang dengan keindahan, sehingga pada saat tertentu di dalam melakukan proses pembelajaran, dia punya aura-aura kebahagiaan. Kalau punya aura kebahagiaan itu, apapun yang dilakukan pasti senang. Kalau sudah lihat kusam, terus tidak tertata, rasanya nggak ada yang bisa diperbuat. Ya, itu mungkin pesan-pesan. Setiap kemanapun saya pergi, pasti selalu saya mengingatkan. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama, Mbak. Sekian pertanyaannya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang Sama-sama. Ya. Tagline yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu jangan menyerah hanya karena pernah gagal, karena gagal adalah suatu proses untuk kita dapat meraih cita-cita. Ya. Saya Jenny Yuan, selaku pemandu podcast pada hari ini, pamit undur diri. SMK bisa, SMK hebat, jayalah selalu SMK Negeri 1 Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.